Kalau kita merasa bahwa diri adalah generasi baru yang nanti akan nyoblos, atau baru nyoblos kemarin sekali dan sebagainya, coba pikirkan baik-baik. Kalaupun pada akhirnya nanti kita harus memilih orang itu, pilihlah dengan pikiran yang matang, bukan emosi. Pilihlah secara independen, bukan karena disuruh sama orang lain. Karena bagaimanapun, apapun yang akan kita pilih, siapapun yang akan kita pilih, tidak akan berpengaruh untuk 5 tahun berikutnya. Yang berpengaruh itu adalah yang memilih hari ini, yang akan menggenggam masa depan, bagaimana cara dia memilih. Bagaimana cara dia memilih dan atas pertimbangan apa dia memilih, dialah yang akan menjadi penentu Indonesia di masa depan. Bukan pemimpin-pemimpin yang kita pilih nanti. Begitu. Wah, keren. Ada 6 level kesadaran. Level kesadaran yang pertama itu adalah tahu. Tahu itu adalah adanya informasi dalam otak yang terkonfirmasi secara indrawi. Itu level terendah. Jadi kalau saya tahu Anies, ternyata dia melakukan ini itu, Formula E, ada PA 212 dan sebagainya, itu saya tahu, itu level terendah. Level berikutnya itu adalah saya paham. Pemahaman itu artinya saya tahu dan pengetahuan saya itu bersambung dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Informasi yang ada dalam benak saya itu bersambung dengan informasi-informasi yang lain. Itu level 2. Level 3 itu adalah aplikasi. Bahwa saya tahu di mana saya menempatkan pengetahuan dan pemahaman itu. Level 4 itu adalah analisis. Di mana saya bisa memecah-mecah informasi itu sehingga menjadi atom-atom yang berdiri secara independen. Kemudian level berikutnya itu adalah sintesis. Yang semuanya sudah dipecah-pecah itu disatukan dalam sebuah kesimpulan yang sepenuhnya baru. Dan yang keenam itu adalah evaluasi. Kemampuan kita untuk melihat pengetahuan itu dari atas. Jadi pengetahuan elang. Kita bisa melihat dia secara utuh, secara keseluruhan. Pak Guru, yang 6 itu dibaca di buku yang mana ya? Gimana? Dibaca di buku yang mana yang 6? Saya lupa. Nah, kenapa? Ya itu mencerahkan karena dia lupa apa yang dia baca. Kalau ingat artinya tidak mencerahkan. Nah iya. Oke, nah. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah sampai level 6 itu, di mana kita ada di atas informasi itu, termasuk ketika saya mengambil referensi ini, berarti saya belum di atas, nanti kita lihat dulu. Tapi kalau kita sudah melihat di situ, kalau dikaitkan dengan urusan politik yang tadi itu, kalau kita berhadapan dengan media massa yang menampilkan satu berita, kita berhadapan dengan tokoh politik yang sedang berkampanye dan sebagainya, dan kemudian kita melihatnya bukan dalam kacamata dia memberikan informasi, bukan mencerahkan dan sebagainya, tapi kita mampu memasuki tahapan-tahapan pengetahuan sampai berkesadaran itu, maka kita akan bisa memilih dengan yang baik. Bahkan ketika pilihan kita salah, kita tetap akan memilih dengan cara yang baik. Karena artinya kita sudah benar-benar independen. Bisakah secara intelektual kita independen? Secara teknis tidak mungkin. Seperti yang dijelaskan barusan. Secara teknis tidak mungkin. Tetapi dengan adanya kemampuan bahwa kita bisa memverifikasi setiap informasi yang sampai dalam diri kita, kemudian kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang bahkan sekali lagi ya, bahkan seandainya kesimpulan itu salah pun, itu tetap baik secara pribadi untuk diri kita sendiri. Jadi fokusnya sekarang adalah ada orang-orang yang berkampanye, ada orang-orang yang mau dipilih itu, jangan dulu milih orangnya lah. Jangan dulu milih orangnya. Orangnya cepat mati, cuma 5 tahun usia pemerintahannya, atau mungkin 10 tahun dan sebagainya. Jangan dulu. Mendingan ini semua kita jadikan alat untuk mengasah otak dan pikiran kita, kadar intelektualitas kita, agar kita memilih dengan cara yang benar. Karena ketika kita memilih dengan cara yang benar, mungkin di masa depan kita akan menjadi pemimpin yang terpilih dengan cara yang benar. Begitu orientasi pikirannya itu sebenarnya bukan tentang siapa yang dipilihnya. Kalau tentang siapa yang dipilihnya, kita kembali ke jurang pesimisme yang tadi itu.